Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi saya mengucapkan terima kasih saudara kepada semua yang hadir, panitia yang juga sudah bekerja sangat keras sehingga kita bisa berada di dalam satu forum pagi hari ini. Saya sengaja menggunakan rompi ini yang saya terima 9 tahun yang lalu pada saat saya berada di Orahua juga. Ada sidang adat pada saat itu. Pertama kali saya menjadi bagian dari masyarakat Desa Baumataluo, dan hari ini saya berada kembali di sidang adat yang sama, namun dengan lakukan secara online. Jadi terima kasih sekali. Saya akan menyampaikan presentasi saya, ya. Sebentar saya share konten kan dulu. Sebentar. Ini. Sebentar. Atau bisa dibantu barangkali. Ini saya nggak menemukan yang saya maksud, Pak Novelman. Sebentar. Baik Pak Yoyo, kami usahakan juga dari sini. Saya nggak menemukan file saya di sini. Atau dibantu saja Pak Novelman. Sambil menunggu, saya ingin menyampaikan dua materi yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Yang pertama, tentu akan saya sampaikan terkait dengan pemahaman warisan budaya dunia UNESCO itu seperti apa, dan posisi Desa Baumataluo sekarang itu seperti apa. Dan kemudian akan saya sampaikan juga materi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik, terima kasih Pak Novelman. Saya memberikan judul presentasi saya ini adalah proses usulan Baumataluo ini sebagai warisan budaya dunia versi UNESCO. Jadi ini tentu dari kacamata UNESCO, ya. Silakan Pak Novelman, bisa ya. Kita perlu merefleksikan diri dulu bahwa apa yang ada di Desa Baumataluo ini adalah hal-hal yang terkait dengan yang bisa kita lihat secara fisik dan apa yang bisa kita rasakan secara non fisik. Jadi saya berikan satu refleksi bagaimana budaya yang fisik dan budaya non fisik tadi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Disiplin tadi di awal tentang beberapa pemahaman tadi, tapi saya sedikit akan mengulas tentang pemahaman itu. Ini tentu harus dibaca dalam konteks Desa Baumataluo. Jadi yang pertama itu adalah warisan budaya yang berwujud, benda. Ya. Ini mengacu pada artefak fisik yang diproduksi, dirawat, dan ditransmisikan antar generasi dalam masyarakat, tentunya di Desa Baumataluo. Ini kami sudah melihat itu secara langsung dan nyata, dan itu ada. Kemudian yang kedua adalah warisan budaya yang berwujud benda, termasuk bangunan atau monumen, ya, serta produk fisik yang diciptakan melalui kreativitas karya manusia. Ini juga kita bisa melihat secara nyata di Desa Baumataluo, bisa dalam bentuk yang nyata itu adalah di Omusebua,
di Omohada dan juga Bale. Ini kemudian juga Daro-Daro yang ada di sana, ya kita lihat Ewali di sana, Irinewali, Fusonewali, semuanya ada secara nyata dan ini masih terawat sampai sekarang. Teruskan Pak Novelman. Kemudian yang tak benda ini menurut UNESCO tentunya dari kacamata UNESCO. Jadi saya akan menyampaikan tentu dari kacamata UNESCO bahwa warisan budaya tak benda itu dalam bentuk ekspresi ya, dari pengetahuan. Ya, pengetahuan kita bisa banyak belajar dari apa yang ada di budaya khususnya di Desa Bau Mataluo. Keterampilan tentunya kita bisa melihat itu dari benda-benda fisik yang ada di sana, ya, serta instrumen yang terkait dengan objek itu. Kita bisa melihat yang dikembangkan oleh Pak Ikait Manao almarhum tentang musik batu misalnya, kemudian juga ruang budaya. Jadi kita bisa melihat di Ewali Gorahua itu selalu dilakukan semacam kita ini sebenarnya kalau kita lakukan secara offline kita harusnya berada di ruang Ewali Gorahua di depan Omo Sebua. Ini adalah ruang budaya. Ya, sering juga ditampilkan tarian perang di sana. Ini tentu sudah diakui oleh komunitasnya, ya, dari desa Bau Mataluo khususnya, atau kelompok-kelompok sebagai bagian dari warisan budaya Nias atau Ononiha. Ya, jadi ini tentu kita bisa melihat dari tradisi lisan, saya rasa bahasa. Tadi saya sangat bangga kadang diselingi bahasa Nias, ya. Kemudian seni pertunjukan, ada musik, ada tari, ya, ada kearifan lokal di sana terkait dengan bagaimana ritual-ritual yang ada sebelum manusia lahir sampai setelah manusia meninggal dunia. Dan juga keterampilan yang ada, kita bisa melihat ukiran-ukiran yang ada di Omo Sebua, ya, itu sangat luar biasa di sana, dan Omohada saya rasa juga sangat banyak di sana termasuk di Bali. Teruskan Pak Novelman, ini terkait dengan warisan yang berwujud dan tak benda tadi memang memerlukan pendekatan yang berbeda. Tentu saja ini dalam kaitannya dengan program pelestarian objek budaya terkait dengan ratifikasi konvensi UNESCO yang sudah dikeluarkan pada 2003, ya, dan khususnya untuk program pelestarian warisan budaya tak benda tadi. Ya, kita coba lihat lagi, teruskan Pak Novelman. Jadi konvensi tersebut itu menetapkan bahwa ada saling ketergantungan antara warisan budaya tak benda tadi, ya, berupa kesenian dan seterusnya, dan warisan budaya yang fisik serta alam yang berwujud. Ya, saya rasa ini kita harus bisa memahami bahwa Desa Bau Mataluo itu tidak hanya area permukimannya, tetapi juga area sekitarnya berupa ladang dan barangkali sawah yang ada di sekitar desa ini, yang merupakan sumber keanekaragaman budaya dan penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Ini menjadi penting sekali bahwa harapan UNESCO ini juga ketika nanti diberikan label atribut sebagai warisan dunia, ini juga harus berkelanjutan. Ya, ini seperti slogan yang sering kita dengar tentang Sustainable Development Goals itu. Baik, teruskan. Ini adalah tetenger, ya. Tetenger itu semacam atribut, ya, yang nanti dipilih, ya, oleh UNESCO tadi, nanti akan mendapatkan label seperti yang ada di kanan tadi, ada simbol seperti itu. Jadi simbol ini sudah ada di Borobudur, ya, dan ini ketika nanti ada di Bau Mataluo, ya mohon nanti harusnya ditempatkan di tempat yang paling strategik, ya, yang tidak lalu mudah diganggu, gitu, ya, baik secara fisik maupun secara visual. Jadi situs itu kalau nanti akan disematkan di dalam Desa Bau Mataluo, ini akan memiliki makna budaya tentunya, ya. Jadi budaya di Desa Bau Mataluo ini terus harus tidak hanya
dilindungi, ya, tapi juga harus dikembangkan dan harusnya bisa dimanfaatkan. Itu adalah semangat dari pelestarian itu sendiri. Juga memiliki makna sejarah di sana. Tentu sejarah panjang Desa Bawah Mataluwo sudah ratusan tahun ini bisa menjadikan desa ini nanti memiliki identitas. Tidak hanya identitas, tapi juga jati diri tentunya. Jadi jati diri ini lebih memiliki makna yang lebih kuat, ya, karena jati diri ini mestinya tidak akan pernah berubah, ya. Sedangkan identitas bisa berubah. Jadi kalau nanti ini sekarang identitasnya menjadi warisan budaya nasional, identitasnya saya akan sangat berharap menjadi identitas barunya menjadi warisan budaya dunia, meskipun jati dirinya itu tetap harus dijaga. Kemudian ada juga bentuk-bentuk lain yang nanti tentu akan dilindungi secara hukum. Kemudian persyaratannya ini Ibu Bapak sekalian, bahwa tentu ini nanti yang pertama adalah berupa monumen, ya, karya arsitektur, ya, ini yang memiliki nilai universal yang luar biasa. Jadi ada outstanding di situ, ya, tidak pernah ada di tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Pak Novelman, kelompok bangunan ini juga di dalam Desa Bawah Mataluwo, karena itu merupakan satu kumpulan dari rumah-rumah adat Omohada yang ratusan jumlahnya. Teruskan saja. Yang ketiga, situs. Ya, situs ini karya manusia yang menggabungkan itu dengan alam dan manusia itu sendiri, yang tentu di dalam berbagai sudut pandang atau perspektif sejarah, ya, estetika saya rasa menjadi sangat penting, sehingga ini nanti tentu harus dikembalikan suasana estetika Desa Bawah Mataluwo yang selalu saya ingatkan terus, ya, supaya bisa membersihkan Ewali, yaitu dari elemen-elemen yang tidak perlu ada di sana, gitu, ya. Baik, teruskan saja. Ini adalah catatan saya yang pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ketika kita ada satu forum pertemuan dengan beberapa wilayah yang juga mengajukan situsnya itu menjadi warisan budaya dunia. Pada saat itu saya mengusulkan, dan juga ini juga lalu menjadi catatan karena menjadi harapan juga dari kementerian, ada 3 kriteria. Jadi sebenarnya ada 10 kriteria yang ditawarkan oleh UNESCO, tetapi sebenarnya kalau satu saja bisa dipenuhi, ya, ini nanti sebenarnya sudah bisa ditentukan itu menjadi warisan budaya dunia yang baru, ya. Tapi pada saat itu ada 3 kriteria catatan saya pada saat itu, ya. Yang pertama, ya, ini mohon Ibu Bapak sekalian cermati. Yang pertama itu dapat memberikan bukti, sekali lagi dapat memberikan bukti adanya keunikan, ya, keunikan kayaknya dengan kekhasan tadi, yang setidaknya memiliki tradisi budaya atau peradaban luar biasa yang hidup atau yang mungkin telah hilang. Tapi ini saya rasa dalam kasusnya Desa Bawah Mataluwo ini masih merupakan living monument atau monumen hidup, ya, karena di sana desa ini juga masih dihuni oleh sekitar lebih dari 10.000 manusia yang ada di sana. Kemudian yang kedua, ini kriteria yang nomor 4, itu dapat menjadi contoh yang luar biasa, yang outstanding, ya, dari suatu jenis bangunan, ya, objek arsitektur atau teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah umat manusia. Ini karena akan ketika ini akan muncul, ini akan menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi ini perlu nanti diekspos begitu, ya. Yang ketiga,
dapat menjadi contoh luar biasa terkait dengan permukiman tradisional. Ini sudah ada, saya rasa, ya, serta penggunaan lahannya. Jadi ya seperti saya sampaikan, ya, mulai dari Bawageli, dari Ewali, kemudian Ewali Gorahua, ya, itu adalah ruang-ruang yang budaya yang sekarang itu masih bisa kita lihat dan digunakan, ya. Misalnya ketika akan mengiringi jenazah yang akan dikebumikan itu kan harus melewati Rinewali, misalnya seperti itu. Ini sebenarnya sebagai contoh-contoh yang bisa nanti diungkap, ya, yang tentu akan merepresentasikan budaya Bau Mataluwo, ya. Jadi ini perlu 3 poin ini menjadi catatan kita. Baik, teruskan saja mungkin karena waktu ini. Ini tidak perlu saya bacakan, tapi sudah saya rinci dari kriteria nomor 3 tadi. Itu kalau saya melihat secara langsung selama 10 tahun di Desa Bau Mataluwo ini ada di catatan di kanan tadi. Misalnya yang pertama adalah pertemuan sidang adat seperti Orahua sekarang ini. Ini menjadi satu catatan. Jadi barangkali ini juga nanti perlu ada satu rekaman yang bisa jadikan bukti bahwa dalam masa pandemik ini ritual dari Orahua itu masih bisa dilaksanakan secara online. Ya, kemudian banyak hal yang lain, ya, seperti Fananosia, ya, Anono dan seterusnya. Oke, ini nggak perlu saya bacakan, teruskan saja. Nanti bisa dibaca. Ya, ini banyak sekali, ada 6 poin, ya, yang saya catat, ya. Jadi ada yang terakhir mengenai Siharawenawu, gitu, ya. Jadi ini menjadi saya pikir merupakan upacara yang sangat-sangat unik, ya, dan otentik, ya. Penting tadi disampaikan keasliannya. Jadi UNESCO tidak membutuhkan barang yang tidak asli. Jadi kalau saya bisa memberikan satu tolok ukurnya, usahakan bahwa keasliannya itu ada lebih dari 50%. Ya. Sebagai contoh konkret, misalnya Borobudur, itu batu-batunya yang asli sejak abad 8 itu jumlahnya melebihi 50%. Jadi kalau sudah kurang dari 50%, ini akan sangat sulit, ya, diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Yang asli, ya, seperti misalnya nanti ketika mengganti Driwa yang ada di Omosebua, ya harus hati-hati, ya. Jadi harus diperhitungkan keasliannya ini. Baik, teruskan. Kriteria keempat ini juga sudah saya sampaikan, ya, tentang jenis bangunannya ada Omosebua, Omobale, Omohada. Hanya memang menjadi catatan, ya, kerusakan-kerusakan yang ada masih terus terjadi, ya, di Desa Bau Mataluwo dalam waktu yang terus berjalan ini, ya. Mohon nanti itu harus bisa dikendalikan, ya, termasuk hilangnya Omohada. Omohada yang hilang secara utuh itu juga terjadi, baik karena itu bencana alam, karena keausan, karena umur, mungkin juga karena kondisi ekonomi, ya, sehingga tidak mampu lagi merawat. Nah, ini mohon supaya berkurangnya atau kerusakan-kerusakan yang ada itu bisa dikendalikan, karena proses terus berjalan, waktu berjalan, dan benda terutama yang yang budaya fisik tadi, ya, itu harus bisa dijaga dan dirawat. Baik, teruskan saja. Kriteria keempat yang selanjutnya mungkin, ya, ini nanti bisa dibaca saja. Oke, teruskan. Kriteria kelima ini juga pemahaman tentang permukimannya sendiri, ya. Ini sudah saya catat di situ, ya. Ini nanti bisa menjadi titik tolak, nanti dipertajam, diperdalam, dan perluas begitu penjelasannya, karena ini yang harus nanti dipertanggungjawabkan di sidang UNESCO, ya. Jadi Ewali Gorahua misalnya, itu yang ada Fusonewalinya, itu sering banyak orang tidak paham di mana Fusonewali misalnya, ya. Dan dalam penelitian yang saya lakukan sebenarnya ini, ya, Bapak sekalian, Ewali itu adalah simbolisasi dari
laut, ya, sehingga kita tidak bisa pernah melihat vegetasi yang ada di sana. Bukan karena memang tidak suka vegetasi, memang itu sebuah Omohada itu adalah simbolisasi dari perahu, ya, yang menghadap ke air di depannya itu. Makanya itu luas sekali di sana. Jadi ini adalah pemahaman-pemahaman yang nanti perlu juga diungkap. Begitu. Baik, teruskan. Ya. Kriteria 5 setelah itu Pak Novelman. Nah, ini contohnya dari penelitian yang sudah kita lakukan. Ini harus dikembalikan, ya, yang Homosebua. Kondisinya sudah stadium 4. Ya, jadi ini mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama di Kepulauan Nias, ya, kondisi bawah mata Luwu di Homosebua di bawah mata Luwu ini sudah sangat mengkhawatirkan. Baik, teruskan. Kemudian yang kedua tentu ini gambar lain potongan dari Homosebua, ya. Ini denahnya. Saya rasa kami sudah punya semua data itu, termasuk Omohada, ya, ini, dan termasuk ini ada lingkungan yang ada di Desa Bamatolu. Baik, itu barangkali informasi-informasi yang terkait dengan posisi Desa Bamatolu dalam konteks posisinya untuk nanti harus dilanjutkan, karena posisinya sekarang sudah dalam list warisan budaya dunia UNESCO sejak 2009, dan pemerintah pusat sudah memiliki perhatian, dan ini nanti bisa diurus kembali, ya, diaktifkan kembali, reaktivasi proses itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang diplomasi budaya. Nanti di sana urusannya adalah seperti itu. Saya sekarang akan masuk kepada isunya, ya. Jadi seperti juga disampaikan oleh Pak Kades tadi, ya, Ahmad Girsom mengatakan bahwa proses yang dilakukan masih belum tuntas. Dan ini memang saya cermati dari kejauhan, ya, memang belum bisa selesai. Ini isunya, ya. Nah, kemudian coba kita lihat masalahnya apa. Silahkan Pak. Jadi ini ada persoalan-persoalan yang memerlukan strategi. Tadi bukan hanya prosesnya itu dilakukan, tapi saya menyarankan ada proses percepatan. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi, ya, untuk segera diproses lebih lanjut, diaktifkan kembali, ya, melalui pemerintah pusat. Karena posisinya sudah di pemerintah pusat, ya. Jadi pertama, ya, ini saya ingin menyampaikan perlu persamaan pemahaman, ya, tentang atribut pengakuan Desa Bamatolu oleh UNESCO. Ini harus dipahami. Tadi saya sampaikan pada presentasi saya yang di awal tadi. Pertama tentang keasliannya. Tadi saya katakan aslinya itu adalah asli, bukan baru, ya. Jadi kalau itu baru bisa saja kita buat, gitu ya. Seperti Borobudur kita bisa saja membuat yang baru, tapi tentu itu tidak akan diakui oleh UNESCO karena tidak asli. Dan kekhasannya jangan diganggu-ganggu, gitu ya. Mulai dari Bawageli sampai masuk di Wali Gorahua, sampai semua bangunan-bangunan ini harus memiliki kekhasan dan sudah dimiliki, ya. Sikelinya itu misalnya, sikelinya yang panjang itu kan merupakan satu keaslian, yang kekhasan maksud saya dari bangunan-bangunan yang ada di Desa Bamatolu. Tentu ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah apa? Ya harus dirawat, ya, dirawat, dan ini memang perlu satu proses. Yang kedua, perlu persamaan persepsi. Jadi, ya, persamaan persepsi dari pemangku kepentingan, ya. Ini terkait dengan pengakuan sebagai warisan budaya dunia. Jadi persepsi ini mungkin dalam konteks sektoral, ya, jadi bisa saja nanti di dalam pemangku kepentingan itu juga perlu disamakan. Disamakan juga langkahnya. Kemudian saya juga mengusulkan dalam percepatan proses itu perlu intervensi dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun pusat.
Ini perlu intervensi ini, termasuk inisiasi-inisiasi yang tentu ini secara formal ya hanya bisa dilakukan oleh pemerintah ya, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat pusat ya, terkait dengan sektor terkait ya. Kemudian keterpaduan tugas, peran, fungsi lintas pemangku kepentingan. Saya sering mengatakan ada triple helix, itu adalah pemerintah, masyarakat ya, dengan pihak-pihak swasta itu bisa saling mendukung ya, atau yang kita kembangkan dari pentahelix itu ditambah dengan akademisi dan media ya, bisa media online ya seperti sekarang ini ya, ini karena sebenarnya kalau nanti ini bisa direkam di YouTube ini seluruh dunia akan bisa mengikuti acara kita ini ya. Nah ini tentu tidak hanya lintas sektor tapi multi level ya, multi level, dan ini tentu harus disesuaikan dengan kapasitasnya ya, kompetensinya ya, dengan semangat ekuitas ya, kesetaraan. Jadi nanti tentu tidak ada lagi ada yang merasa diperintah atau yang memerintah, semuanya bekerja bersama ya. Saya analogikan misalnya kepala manusia itu ada mata, hidung, mulut, telinga ya, itu punya peran masing-masing. Tidak bisa mulut untuk mendengar ya, mata untuk bernafas, tidak bisa. Jadi sesuaikan dengan perannya masing-masing, dan ini harus bekerja bersama-sama dan serentak begitu. Nah, kemudian yang kelima, saya mengusulkan adanya formulasi dan realisasi perencanaannya dalam konteks action plan di tingkat kabupaten tentunya ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Kades ya tentang hal ini, didukung oleh provinsi tentunya ya, berisi kegiatannya apa, jadwalnya, penanggung jawabnya siapa ya. Jadi ini perlu segera dibangun secara konkret seperti itu. Baik, teruskan saja, mungkin saya hampir selesai. Ini saya mencoba melakukan evaluasi ya, evaluasi diri ya. Jadi saya hari ini juga sengaja menggunakan rompi yang seperti yang tadi Pak Novelman pakai juga ya. Ini supaya memberikan pemahaman bahwa saya menjadi bagian dari proses itu sendiri ya. Pertama, soliditas antar pemangku kepentingan masih kurang efektif penilaian saya. Jadi kurang solid ya, pemangku kepentingan tadi, yang triple helix dan pentahelix tadi. Ini harus solid ya. Kedua, program partnership ya. Jadi ini semacam kerjasama ya antar pemangku kepentingan juga kurang intensif dilakukan sekarang saya lihat ya. Jadi pertama tentunya dalam konteks pertama partisipasi. Partisipasi yang paling bagus adalah di tingkat inisiasi. Kalau sudah ada inisiatif itu sudah partisipasi yang paling bagus. Yang kedua, apakah pihak-pihak yang bekerja sama ini, yang berpartner ini bisa saling menerima, ya, menerima kondisinya masing-masing, kompetensinya masing-masing, kapasitasnya masing-masing. Itu bagaimana? Kemudian juga perlu ada komunikasi. Ya, kalau tidak ada komunikasi tidak bisa. Meskipun partisipasi ada, diterima, tapi komunikasi nggak jalan, nggak bisa. Komunikasi, partisipasi ada, kalau tidak ada tingkat percayaan, trust, susah juga. Ya. Dan itu harus berbagi, harus sharing. Ya. Jadi apa yang sudah dimiliki bisa di-sharingkan. Jangan di-keep sendiri begitu ya. Ini untuk kita bekerja secara sistem. Ya. Kemudian yang ketiga, evaluasi yang saya formulasikan adalah proses programnya masih dilakukan parsial. Ya. Jadi mungkin sektoral, ya. Misalnya sektor A, sektor B, atau mungkin dalam konteks OPD itu ya dinas A, dinas B gitu ya. Barangkali ini Pak Sekda, mantan Ketua Bapeda itu bisa paham betul ya bagaimana bisa bekerja secara terpadu, integrated, secara serentak begitu ya. Kemudian yang keempat tadi sudah saya sampaikan adalah berkurangnya aset budayanya, fisik ya terutama. Seperti saya sampaikan tadi, tingkat kerusakannya, tingkat hilangnya omohada ini perlu pencermatan supaya bisa dikendalikan. Ini mungkin fungsi Pak Kades,
sama Gersom ini nanti bisa diintensifkan, diefektifkan. Kemudian yang terakhir dalam evaluasi yang saya rumuskan, ini indikasi ya, ada terjaminnya kemenerusannya ini bagaimana, sustainabilitasnya itu terkait dengan program pelestarian desa Bau Mataru dalam konteks melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan ini. Tentu nanti dalam konteks pemanfaatan bisa luas sekali ya. Yang paling gampang mudah ya pariwisata. Ya, bagaimana bisa dikembangkan dalam konteks pariwisata. Saya rasa sudah dilakukan, dipraktekkan, tapi ini harusnya dilakukan secara lebih masif begitu ya, sehingga Omohada bisa menjadi homestay misalnya. Baik, yang terakhir barangkali Pak Novelman, saya membuat matriks di sini, ini menjadi bekal nanti ya, saya membuat arahan saja, sebuah peta tentang sistem kolaborasi lintas sektoral dan multi level ya dalam usulan nanti. Ya. Di sini saya sampaikan stakeholders-nya, ya, pemangku kepentingan itu ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada pemerintah, ya, kemudian ada swasta, nanti bisa dilibatkan, dan media. Media itu bisa media mainstream, ya, itu seperti media-media yang surat kabar atau majalah, ya, itu yang bisa, yang tentu sekarang bisa secara online, ya, atau mungkin webinar semacam ini, ya, atau Instagram dan seterusnya, itu bisa membantu. Nah, itu saya bagi menjadi 4 urusan. Yang pertama urusan teknis, yang kedua urusan administratif, yang ketiga urusan substantif, dan yang keempat tidak kalah penting adalah dana. Ya, dari dana ini bisa dari dana cash atau dana in kind. Ya. Dalam pengalaman saya membantu restorasi atau rekonstruksi dari Omohada, itu dana dari masyarakat itu bisa dipraktekkan pada saat itu dengan menggunakan kayu-kayu yang ada, yang dimiliki oleh pemilik Omohada itu sendiri. Jadi sebagai sumbangannya di dalam partisipasinya melestarikan Omohada, kan untuk rumahnya sendiri, mungkin dari kayu-kayu yang diambil dari ladangnya sendiri dan seterusnya. Nah, dalam tingkat yang lebih masif barangkali nanti kalau Omohada ini memerlukan kayu-kayu yang sangat luar biasa banyaknya. Ya, barangkali nanti Pak Sekda bisa membantu, misalnya kayu-kayu yang ada di Pulau Batu, Pulau Asu, ya, yang ada di perairan itu nanti bisa diprogramkan untuk bisa membantu rekonstruksi dari Omosebuah, karena itu memerlukan kayu-kayu yang tidak hanya luar biasa jumlahnya, tapi juga luar biasa dimensinya. Ya. Drivennya Omosebuah itu, ya kita bisa tahu, ya tangan kita nggak bisa bertemu ketika kita memeluk drivennya Omosebuah. Itu kayu yang sangat tua tentunya. Ini tidak mudah untuk kita ini. Nah, nanti tentu sektoral itu bisa terbagi menjadi tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu titik-titik itu adalah arahan-arahan yang saya sampaikan, itu perannya di situ. Dan kita bisa melihat di situ masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah itu utamanya ternyata. Ya, swasta dan media online itu yang mendukung. Ya. Tapi tentu tadi sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kompetensi, dan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders itu. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga semuanya kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa menyelesaikan proses ini dalam waktu yang sesegera mungkin. Saugele ya ahau fefu. Terima kasih.